Sik. Aku kira gawe video wedi dibully meneh. Tapi nggak apa-apa lah. Kalian membuli saya juga nggak apa-apa. Jadi hari ini akan kita bahas pinal Sanken dengan pinal Toshiba. Apa plus minusnya bagi para perakit-perakit handal dan juga perakit-perakit pemula seperti saya. Jadi tidak usah mikirin orang yang membuli, jadi langsung saja kita bahas satu persatu. Jadi yang pertama akan kita pelajari dulu Sanken. Jadi Sanken ini bodinya agak panjang dan nanti tulisannya yang versi wahidnya atau Sanken yang paling tinggi adalah 2SA 1494 dan juga 2SC 3858. Ini untuk kita bahas yang kasta tertinggi saja lah. Kalau di bawah ini itu untuk judulnya kelas-kelas pemula, jadi mungkin ya kita belajar ini dulu. Jadi pertama kali kita urus dulu Sanken. Sanken ini yang pertama kali akan kita bahas watt. Satu pasang seperti ini, jadi dua biji ini ada kiri ada kanan, itu akan menghasilkan 200 watt dengan catatan suplainya dayanya cukup dari trapo dan juga elgonya, dan tegangannya ini mampu di 200 volt. 200 volt, dan frekuensinya ini, frekuensi hasil dari transistor Sanken ini sekitar 20 Hz. Jadi nanti akan kita perbandingan plus minusnya dengan yang punya Toshiba, tapi kita bahas dulu Sanken. Nah, nanti itu tegangan kolektornya biasanya min 6, bagian minnya plusnya sekitar 5 volt. Dan nanti ketemu gainnya ini sekitar 10. Jadi ya kalau yang itu sudah tidak usah kita pelajari, yang kita patokan saja Sanken ini menghasilkan 200 watt, voltasenya mampu di 200 volt, dan kemampuan panasnya ini mencapai 150 derajat Celcius. Jadi ini panasnya nanti 150. Jadi kalian bisa membayangkan kalau panasnya 150 derajat itu seperti apa. Sanken ini masih mampu. Itu untuk kemampuan panas tertinggi. Oke, kita bahas Sanken sudah dulu. Kemudian Toshiba. Toshiba ini bentuknya agak memanjang ke atas, kakinya sama tetap 3, dan ini biasanya untuk Toshiba ini serinya ya seri sudah yang versi tertingginya dia pakai 2SA dan juga 2SC juga. Jadi untuk Toshiba wattnya, nah ini cuman 150 watt. Untuk yang Toshiba 150 watt per set. Jadi misalnya ini 1, 2, 3, 4. Nah, berarti yang satu set seperti ini adalah 150 watt. Untuk voltasenya dia mampu di 230 volt. Nah, sangat tinggi ini. Berbeda dengan yang Sanken tadi. Sankennya cuma 200 volt. Nah, Toshibanya wattnya kecil, cuma 150 watt, tapi mampu di 230 volt. Kemudian frekuensi yang keluar atau hasilnya ini 30. Jadi agak menyempit sedikit. Kalau yang Toshibanya melebar ataupun melemah, dia sekitar 20 Hz. Dan derajatnya untuk kemampuan panasnya ini sama, 150 derajat Celcius. Dia masih mampu bertahan. Jadi plus minusnya seperti apa? Jika kalian ingin menyasar watt gede, pakai Sanken karena 200 watt. Jika kalian ingin menyasar voltase tinggi, kalian bisa menggunakan Toshiba tapi 150 watt. Kemudian akan kita bandingkan karakter suaranya. Yang sudah pernah saya rakit dan saya dengar, untuk yang Sanken dia suaranya akan sedikit ngebass ataupun gler. Kenapa? Karena hasilnya cuma 20. Jadi dia rendah, frekuensi rendah untuk Sanken.
Kemudian untuk Toshiba ini agak tinggi, jeduk duk duk duk, enggak clear karena dia frekuensinya di 30 Hz. Jadi plus minusnya bisa kalian bandingin sendiri, kalian mau merakit yang mana. Yang jelas untuk kemampuannya sudah saya ulaskan tadi. Yang ini mampu di 200 volt, yang Sanken, yang Toshiba mampu di 230 volt. Jadi sebenarnya kalian tuh kalau mau merakit yang versi tinggi, jadi misalnya mau PAC 75, 76 masih mampu, karena ini mampunya 230 volt. Jangan takut memasang Toshiba. Yang kalian takut itu begini, bukan Toshibanya atau Sankennya, tapi barangnya ini asli apa tidak, original apa tidak, KW atau bukan. Karena di pasaran ini banyak sekali dua macam ini, karena ini kan sangat-sangat menyampah benar di Indonesia. Misalnya tuh booming tentang ampli, sehingga spare part final Toshiba dan Sanken ini sangat-sangat berlimpah, dan itu ada yang KW1, KW2, KW3, bahkan ada KW100. Jadi pintar-pintarlah kalian memilih komponen jika ingin mendapatkan barang yang original. Karena kenapa? Nanti kalau original itu judulnya tidak mengecewakan. Kalian supply dengan tegangan maksimal dari datasheet itu akan aman-aman saja. Tapi kalau kalian belinya yang abal-abal, yang KW 100, ya otomatis ya seperti itu deh. Nanti hasilnya tegangannya belum mencapai segitu, tapi sudah jebol, sudah hangus. Jadi plus minusnya ada. Jadi jika kalian menyasar watt kecil tapi dayanya ini oke, istilahnya dayanya tidak terlalu besar, bisa kalian gunakan Sanken. Tapi kalau kalian ingin menyasar watt besar dan juga nanti judulnya PSU nya ugal-ugalan, bisa menggunakan Toshiba. Nah seperti itu. Gauk Gimana konten? Kan masuk YouTube aja ini. Kan masuk YouTube. Jadi pembahasannya seperti ini dulu hari ini untuk Toshiba dan juga Sanken. Nanti kita bisa sambung lagi cara merakitnya dan juga gimana bunyinya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Mantap. Napu, Cek. Berapa durasinya? Tapi baru 10 menit.